Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li Waalaikumsalam. sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan pada hari ini sehingga kita dapat bermajelis bersama kami di program Bungo TV Batas Waktu. Kembali lagi pemirsa Bungo TV bersama saya Kang Ardi. Dalam 1 jam ke depan kita akan membahas materi-materi tentang syariat-syariat Allah dan hukum-hukum Allah bersama Ustadz yang insya Allah setiap minggunya akan kita hadirkan di dalam program Batas Waktu Bungo TV. Untuk itu yang pertama kali kita mungkin kenalan dulu Ustadz dengan Ustadz kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Iya. Jadi bisa dijelaskan Ustadz namanya, kemudian tinggalnya di mana dan kesibukannya sekarang ini. Oh ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkenalan diri, kalau nama saya dikasih sama orang tua Muhammad Zaki. Jadi orang tua kasih nama itu memang nggak kompromi dulu. Tanya dulu, setuju nggak nama ini? Langsung aja dikasih nama. Jadi nama saya Muhammad Zaki. Kemudian kalau tempat tinggal saya di Sungai Binjai, tepatnya di Pondok Pesantren Qiraatul Quran. Kemudian sehari-hari, alhamdulillah, saya di sana kegiatan sehari-hari itu kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar dengan santri pondok pesantren. Kemudian selanjutnya ada kegiatan lainnya itu ikut sebagai penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Bungo. Jadi saya ini adalah penyuluh agama Kabupaten Bungo yang berdomisili dan bertugas di Kecamatan Batin 3. Kecamatan Batin 3 di Kabupaten Bungo. Itu sebagai perkenalannya. Ya. Itu apa tempat tinggal. Jadi kesibukan sehari-hari mengajar gitu Ustaz. Ya, bergabung sama anak-anak. Kemudian paginya ngajar, malamnya juga belajar Al-Qur'an. Kemudian subuhnya juga untuk kegiatan sama anak-anak dan ekstrakurikuler yang lainnya. Itu untuk kegiatan sehari-hari. Kalau mengisi ceramah gitu Ustaz, khutbah itu. Oh ya. Kemudian alhamdulillah kalau untuk di Kabupaten Bungo ini kegiatan-kegiatan kita untuk penyuluhan namanya, untuk penyuluhan dalam agama itu juga sangat banyak, terutama ketika mengisi khutbah Jumat, kemudian majelis taklim. Apalagi insyaallah kalau bulan Rajab ini, itu insyaallah selalu ada kegiatan untuk mengadakan pengisian acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesibukan kita, alhamdulillah. Baiklah pemirsa Bungo TV, itulah sedikit perkenalan dengan Ustadz kita, Ustadz Zaki. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita ya Ustadz. Iya. Tentang tema yang akan kita angkat hari ini yaitu tentang sumber kebaikan dan keburukan gitu kan. Jadi mungkin sedikit saja kita jelaskan. Mungkin Ustadz mau jelaskan tentang sumber kebaikan itu. Kalau dalam Islam itu seperti apa Ustadz? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara asal kata sumber itu adalah tempat munculnya sesuatu kebaikan. Jadi sumber kebaikan adalah tempat munculnya kebaikan-kebaikan yang lain, hal-hal yang positif yang ditimbulkan daripada apa yang kita lakukan tersebut. Itu sumber kebaikan. Tentu kita sangat mengharapkan kebaikan. Kenapa? Apabila kita sudah menjadi orang baik, sudah menjadi baik, maka kegiatan kita sehari-hari pun menjadi baik. Kemudian insya Allah rezeki kita juga menjadi baik. Nah ini makanya sumber kebaikan itu penting sekali kita terapkan agar menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Kemudian yang kedua ada namanya sumber daripada keburukan. Artinya apabila seseorang melakukan hal tersebut, maka hal tersebut adalah satu keburukan dan akan membawa berdampak dengan keburukan-keburukan yang lain. Itu sumber daripada keburukan. Di dalam Islam, di dalam agama kita Islam, bahwasanya ada sumber kebaikan, ada sumber keburukan. Nah, yang pertama yaitu sumber kebaikan, bahwasanya sumber kebaikan tersebut adalah mendirikan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah asal daripada yang lainnya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Artinya yang melakukan sholat maka akan menjadi orang baik. Nah, maka akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lainnya dengan dari sholat tersebut, karena ia mencegah daripada keburukan-keburukan. Ini manfaat daripada sholat. Jadi sumber kebaikan yang pertama adalah melaksanakan sholat. Banyak yang kita dapatkan dari sholat. Di antaranya salah satunya, siapa yang melaksanakan sholat tepat awal waktu, ya kan, ketika orang belum azan dia udah siap, udah nungguin nih, udah nungguin. Jadi waktu sholat dia tepat melaksanakan waktunya. Maka orang yang tepat dalam melaksanakan waktu sholat itu akan menimbulkan kebaikannya lain. Apa kebaikannya lain? Akan berdampak dengan sifatnya, yaitu orang yang bersikap disiplin. Nah, ini kebaikan yang ditimbulkan daripada sholat tersebut. Sehingga dalam apapun kegiatannya, dari kegiatan yang dia lakukan di luar sholat, ia insya Allah adalah orang-orang yang disiplin. Kenapa? Karena dia melakukan sholat tepat di awal waktunya. Jadi sholat merupakan sumber daripada kebaikan lainnya. Jadi jangan, kadang-kadang orang sebagian banyak yang rajin, dianggap manusia orang baik, orang sosial dan sebagainya. Itu hanya baik di mata manusia saja. Iya, belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hablum minallahnya terjaga, kemudian hablum minannasnya juga terjaga. Bagaimana hablum minallah? Mengerjakan sholat. Hablum minannasnya baru sifat sosial dengan masyarakat yang lainnya. Nah, gitu. Kalau mau tanya nih, Ustaz, ya, kan kalau tentang hablum minallah dan hablum minannas tadi, ya, kebanyakan orang-orang sekarang ini, yang penting saya baik sama orang lain lah, gitu kan. Iya, iya, iya. Sama Allah nggak terlalu perlu gitu, Ustaz, di mereka itu. Iya, benar. Misalnya sholat gitu kan, mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, tidak melakukan apa-apa. Cuman mereka hubungannya baik dengan orang-orang gitu. Itu bagaimana menurut Ustaz, orang seperti itu? Ataukah itu ada sumber kebaikannya, atau itu adalah sumber keburukan yang dilakukannya itu? Baiklah, jadi ada seseorang ya, seseorang yang Fulan itu, si Fulan, sosialitasnya, kemudian dermawannya, dengan sama teman-temannya, kemudian sama orang-orang yang lain, itu hablum minannas. Kemudian hablum minallahnya tidak ia jaga. Kalau secara di dunia dia mendapatkan kebaikan, balasan daripada yang ia lakukan tersebut, memang dia mendapatkan satu, dianggap orang yang dermawan, mungkin kan, dianggap orang yang baik. Kemudian yang lain pun berdatangan. Kenapa? Karena dia dermawan. Kadang-kadang manusia ingin dekat dengan seseorang itu ada maunya. Ada kepengennya, ya kan. Oh, ini orang dermawan, ya kan. Nanti bisa kita ditraktirin makan dan lain sebagainya. Jadi kalau sesama manusia memang dia sudah dianggap baik, tapi belum cukup. Kenapa? Karena kita kan tidak sebatas di dunia saja, ya kan? Kita tentu ada di dunia dan di akhirat. Nah, ketika di dunia dan di akhirat harus ada hablum minallah dan hablum minannas. Apabila hubungan dengan Allah tidak terjaga, hanya hubungan dengan manusia saja, maka di akhirat nanti ia masih termasuk orang-orang yang rugi, mendatangkan keburukan. Keburukan mana? Di akhirat nanti. Walaupun di dunia seolah-olah baik, ya kan, namun di akhirat nanti dia mendatangkan keburukan. Kenapa? Menyebabkan ia terseret dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala, karena ia tidak melaksanakan, tidak menyempurnakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ya. Baiklah pemirsa Bunga TV, mungkin itu saja sedikit pembahasan dari untuk awal ini, segmen pertama ini.
Tetaplah bersama kami di program Batas Waktu Bungo TV. Terima kasih pemirsa Bungo TV masih bersama kami di program Batas Waktu. Kali ini kita beralih ke segmen kedua. Kita akan membahas tentang sumber kebaikan dan sumber keburukan. Kembali kita bersama Ustadz Zaki. Ya. Saya ingin bertanya kembali Ustadz. Ya. Ketika sumber kebaikan itu adalah mungkin dari sholat tadi ya, Ya, Ustadz ya. benar. Dari ibadah-ibadah yang lain ya Ustadz ya. Dan kemudian ketika sumber keburukan juga dari apa nih Ustaz? Apakah misalnya orang berbuat maksiat itu sumber keburukan, nanti ketika dia bertobat apakah menjadi sumber kebaikan dari dia? Nah, jadi begini, sumber keburukan, maksiat itu kan satu keburukan. Ya. Melakukan dosa itu kan satu keburukan ya. Ada satu keburukan. Artinya apabila seseorang melakukan sumber daripada keburukan ini bisa menyebabkan ia terseret melakukan perbuatan buruk yang lainnya. Jadi ini sumbernya, istilahnya asal penyebab daripada keburukan. Apabila ia lakukan maka timbullah keburukan-keburukan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan sumber keburukan. Kalau sumber kebaikan tadi, apabila ia melakukan sholat maka akan menimbulkan kebaikan yang lainnya. Dia akan menjadi anak yang baik. Tentu kan itu kebaikan. Kemudian menjadi anak-anak yang disiplin, kan kebaikan. Dari mana tadi? Dari sholat. Kemudian kalau sumber keburukan yaitu mengkonsumsi narkoba. Ini adalah sumber daripada keburukan. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kalian permusuhan, ingin menimbulkan permusuhan, wal baghdha, dan saling membenci, fil khamri, pada mengkonsumsi narkoba, wal maisir. Artinya apabila seseorang mengkonsumsi narkoba maka akan menimbulkan keburukan-keburukannya. Pertama, al baghdha, al adawah. Apa itu al adawah? Permusuhan. Terjadi perkelahian. Dari mana? Karena lagi mabuk. Kenapa? Karena akalnya sudah rusak karena dia mengkonsumsi narkoba. Kemudian terjadi ada anak yang durhaka kepada orang tua. Itu disebabkan kenapa? Karena sering mengkonsumsi narkoba. Jadi orang yang mengkonsumsi narkoba maka akal pikirannya akan rusak. Dari akal pikirannya rusak, rasa kasihan, rasa iba sama orang lain nggak ada lagi. Akhirnya mau merampas, mau merampok, mau mencuri dan lain sebagainya. Merampas, merampok dan mencuri, itu adalah keburukan. Dari mana sumbernya tadi? Disebabkan karena ia mengkonsumsi narkoba. Nah, maka narkoba apapun jenisnya itu adalah sumber daripada keburukan. Nah, jadi apabila seseorang melakukannya terseret kepada permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Artinya apa? Dengan teman-teman yang lain tidak akur, dengan satu sekolah dan sekolah yang lain timbul perkelahian, itu disebabkan dengan narkoba. Sehingga dulu dikisahkan ada seseorang yang ditawari untuk menjadi orang baik, ya kan? Karena ada syaitan menyerupai menjadi orang tua yang taat ibadah. Nah, orang tua yang taat ibadah, sehingga dia beribadah itu sampai menangis-nangis. Lalu seseorang melihat, wah, orang tua ini sangat khusyuk sekali ibadahnya. Gimana saya bisa mendapatkan khusyuk seperti ia? Ini tipu dayanya. Lalu si orang tersebut datang kepada orang tua yang menyerupai tadi, yang jelmaan dari iblis. Saya dulu melakukan suatu kemaksiat, lalu saya bertaubat, katanya. Jadi ketika saya bertaubat ini, saya sudah bertobat, saya sangat khusyuk sekali ibadahnya. Kenapa? Karena minta ampun dengan Allah Subhanahu. Ini rayuan iblis, rayuan iblis. Lalu ditanya sama
si pula seseorang tadi, apa yang kamu lakukan? Saya juga pengen seperti kamu. Apa yang bisa lakukan? Lalu ia bilang begini, kalau kamu ingin juga khusyuk ibadah seperti kamu lakukan satu dosa dulu. Nanti kamu minta ampun sama Allah, kamu akan merasa khusyuk ibadahnya. Kenapa? Karena kita merasa berdosa gitu kan. Apa yang saya lakukan? Kata orang tersebut. Lalu si iblis, ya, orang tua jelmaan dari iblis mengatakan, kamu harus berzina. Kata orang tadi, saya nggak mau. Nanti kalau saya ketahuan berzina, saya dihukum dan sebagainya. Nggak sanggup, dia bilang begitu. Lalu yang si jelmaan iblis tadi bilang lagi, kalau kamu nggak sanggup melakukan zina, kamu harus membunuh. Makin nggak sanggup. Kenapa? Kalau membunuh, hukumannya dibunuh juga. Saya nggak bisa. Lalu kata si iblis, kamu mengkonsumsi minuman khamar. Kata orang tadi, kalau minuman khamar nggak ada kaitannya sama orang lain. Saya sendiri yang mengkonsumsinya. Nggak. Jadi kalau saya melakukannya nggak ketahuan sama orang. Akhirnya ya pergi dia mencari khamar tersebut. Lalu ia teguh. Tujuannya tadi apa? Pengen jadi orang yang khusus sholat seperti iblis tadi. Lalu bertobat. Seolah-olah begitu kan? Ini kan rayuan iblis. Bikin dosa dulu baru bertobat. Seolah-olah kalau kita ini juga begitu. Bikinlah dosa sekarang, nanti tua kan taubat. Itulah seolah-olahnya kan. Besok kan bisa taubat katanya. Lalu setelah ia mencari, temulah di sebuah toko tempat orang menjual khamar. Lalu ia beli. Setelah dia beli, ia konsumsi. Akhirnya setelah ia minum, akal pikirannya hilang. Ia mabuk. Pikiran buruk, pikiran baik hilang, pikiran positif negatif timbul. Karena ia sudah mabuk, ternyata yang menjual khamar tersebut adalah perempuan, timbul hawa nafsunya. Akhirnya ia berzina dengan perempuan tersebut. Setelah itu ia takut ketahuan. Aduh, nanti saya berzina takut ketahuan, bagaimana? Akhirnya perempuan tersebut tadi dibunuhnya. Dibunuhnya lalu dikuburkan. Dari khamar tersebut, dari narkoba tadi, satu saja ia lakukan. Akhirnya ketiga-tiga yang ditawarin tadi itu bisa ia lakukannya. Ia laksanakan. Kenapa? Karena ia sudah melakukan satu keburukan tadi. Yaitu khamar. Jadi jangan para pemuda-pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tergiur dengan khamar, narkoba. Ini kan bisa bikin tenang. Itu hanya bujukannya saja. Ketika seseorang mengkonsumsi, kalau ada masalah bikin tenang. Tapi lama-lama akhirnya dia akan ketagihan. Bukan mencari ketenangan, jadi kebutuhan. Akhirnya menimbulkan keburukan yang lainnya. Ini sumber daripada keburukan tersebut. Baik. Ya. Kemudian bagaimana sih caranya kita ingin membentengi diri kita dari perbuatan narkoba atau perbuatan maksiat-maksiat yang lain yang dilakukan oleh sebagian orang teman kita, agar kita tidak terpengaruh oleh mereka? Atau bagaimana itu caranya? Ya baiklah. Jadi pemuda, terutama pemuda ya. Pemuda memang godaannya sangat kuat. Sangat kuat sekali. Jadi bagaimana kita membentengi diri kita? Yang pertama, kita membentengi dengan iman. Yaitu tadi kita laksanakan sumber kebaikan tadi. Melaksanakan sholat. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana? Sibukkanlah kita dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena pemuda itu suka mencari kesibukan. Kalau ia tidak disibukkan dengan yang positif, maka ia akan sibuk dengan hal yang negatif. Ini kegiatan pemuda. Nah, jadi ini kesibukan pemuda. Jadi dalam sebuah syair dia katakan, inna syababa wal faragha wal ghina mufsidatun lil mar'i ayyam mafsadah. Sesungguhnya pemuda, kemudian kekayaan itu bisa merusak seseorang apabila ia tidak diiringi dengan iman dan ilmu pengetahuan. Jadi harus disibukkan dengan hal-hal yang positif. Ada kalanya mungkin berkarya, kemudian nggak apa-apa, jangan malu berusaha dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya terhindar daripada maksiat dan perbuatan-perbuatan yang negatif yang lainnya. Kemudian pergaulan. Nah, dalam pergaulan sehari-hari kita juga sangat penting sekali. Kenapa? Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi diri kita. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk, perangai yang buruk, sifat yang buruk itu menular.
Kalau kita berteman sama orang yang apa namanya mengkonsumsi narkoba, awalnya enggak, tapi kita berteman, lama-lama kelamaan nanti akhirnya gimana? Penasaran kan? Iya. Gimana rasanya? Cicip sama kawan, enggak. Akhirnya pertama bilang enggak, lama kelamaan akhirnya tergiur juga. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'di. Perangai yang buruk, sifat yang buruk itu bisa menular dengan orang yang lain. Maka sebaiknya batasi teman kita. Carilah teman yang baik. Khairul ashab may yadulluka 'alal khair. Teman yang baik adalah teman yang membawa kita kepada kebaikan. Nah, itu cara membentengi diri kita. Baik. Kemudian Ustadz, saya mau bertanya lagi tentang sumber kebaikan ini. Kan yang paling besar menurut saya adalah ilmu ya Ustadz ya. Bagaimana sih kedudukan ilmu itu seharusnya kita sebagai umat muslim dalam mempelajari agama, kemudian menambah pengetahuan kita seterusnya agar nanti kita terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk. Baiklah, jadi ilmu itu sama dengan pemimpin. Dalam diri kita ini ilmu adalah pemimpin. Al-ilmu imam wal amal tabi'un. Ya, ilmu itu adalah pemimpin. Amal ibadah kita ini mengikuti ilmu. Jadi ilmu itu adalah pemimpin. Jadi apabila kita memiliki ilmu itu sangat penting. Sama dengan kalau kita mempunyai kendaraan, ilmu itu sama dengan rem. Ya. Ketika kita jalan, lihat lubang, kita ada remnya, kita arahkan ke jalan yang lainnya kan. Ini ilmu. Nah, jadi sangat penting agar apa? Kalau kita tidak memiliki ilmu, kadang-kadang seseorang menganggap itu baik, ternyata nggak baik. Kenapa? Karena nggak tahu. Ya, karena nggak ngerti kan, apakah ini baik atau tidak, atau betul-betul sama sekali tidak mengetahui sama sekali itu apakah dibolehkan atau dilarang di dalam agama. Jadi sangat penting sekali. Makanya pemuda harus disibukkan. Kalau tidak disibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan hal-hal yang positif supaya apa? Supaya terhindar perbuatan-perbuatan yang negatif. Itu. Ya. Baiklah pemirsa Bungo TV yang kita sayangi semuanya. Mungkin itu dulu pembahasan kita di segmen kedua kali ini. Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Bisa menghubungi kami di nomor 085279552240 atau bisa di program @program_Bungo TV di IG kami. Tetap di batas waktu. Terima kasih pemirsa Bungo TV masih bersama kami di program Batas Waktu. Kembali lagi bersama saya Kang Ardi dengan Ustadz Zaki. Kita kembali dengan bertanya lagi kepada Ustadz. Mungkin kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa Bungo TV yang telah masuk beberapa. Yang pertama Ustadz, ini mungkin langsung saja Ustadz. Ya. Kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Rian dari Babeko. Saya mau bertanya, apakah kebahagiaan adalah sumber kebaikan? Lantas apa hal lain yang merupakan sumber kebaikan selain itu? Jadi apakah kebahagiaan itu menjadi kebaikan menjadi kita? Gitu. Oh ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan daripada saudari kita ya. Saudari kita, apakah kebahagiaan juga merupakan sumber daripada kebaikan? Betul sekali. Kenapa? Karena orang bahagia dia cenderung melakukan ikut gampang melakukan hal-hal yang positif karena ia bahagia. Kalau yang nggak bahagia, tertekan, murung dan sebagainya, dia tidak bisa melakukan dan mencari pelampiasan. Ya, tidak bisa melakukan sesuatu sehingga dia jatuh murung dan lain sebagainya. Ini kebahagiaan. Cuman kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari mana? Supaya kita menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena materi itu belum tentu bisa membuat bahagia. Ya. Banyak orang yang karena materi akhirnya tersiksa. Bagaimana supaya kita bahagia?
Nah, supaya kita bahagia itu termasuk sumber daripada kebaikan, bahagia. Cara agar kita berbahagia adalah dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah lagu, saya lupa apa itu lagunya. Kemudian apa judulnya? Saya cuma ingat sedikit saja. Liriknya. Liriknya aja. Syukuri apa adanya. Hidup adalah anugerah. Nah, artinya apa? Kalau kita mensyukuri apa yang kita punya, kita akan bahagia tanpa menoleh kepada orang yang lebih dari kita. Itu kebahagiaan. Kemudian kebahagiaan tersebut akan bertambah-tambah bahagia dan akan bertambah baik apabila kebahagiaan yang kita miliki tersebut kita bawa untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, itu. Jadi memang untuk bahagia, ketika bahagia insya Allah akan menimbulkan juga hal-hal yang positif yang lainnya. Kenapa? Karena orang yang bahagia pikirannya akan terbuka, kemudian akan menimbulkan ide-ide yang bagus. Nah, ini diantaranya juga termasuk untuk sumber kebaikan yang lain. Kemudian bahagia tersebut dari mana kita bisa mendapatkannya? Juga dari melaksanakan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena kita mengadu semua masalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya masalah, ada solusinya, yaitu dengan melaksanakan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah masalah kita. Apa yang kita punya? Mungkin ada yang bermasalah, masalah jodoh, mungkin belum ketemu juga, mungkin kan, atau masalah usaha. Mintalah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan melaksanakan sholat. Begitu. Intinya dengan menjadikan sholat sebagai sumber dari kebaikan dalam kehidupan kita, ya Ustaz. Ya, benar. Sehingga Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah menjadikan penghiburku sholat. Penghibur sholat. Artinya apa? Kalau hiburan senang, bahagia. Nah, bagaimana kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jadi tadi kan ada dua, Ustaz, bersyukur dan sholat. Ya. Kadang tuh kita untuk bersyukur itu sulit, Ustaz. Jadi bagaimana, Ustaz, agar kita mudah untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, agar kita mudah mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Kita harus tentang nikmat Allah, materi dan sebagainya, kita tidak boleh melihat orang yang lebih dari kita. Kenapa? Karena ketika kita melihat orang yang lebih dari kita lupa mensyukuri apa yang kita punya. Akhirnya nggak bahagia. Kenapa? Ada sesuatu yang kita ingini yang belum kita punya, karena melihat kawan lain punya, ya kan? Apabila kita belum memilikinya, jadi pikiran, ya kan? Kenapa jadi pikiran? Kita melihat, aduh, pengen sekali. Akhirnya apa? Susah jadinya, kan? Susah jadinya. Nah, jadi agar kita mensyukuri tersebut adalah dengan jangan memandang orang yang lebih daripada kita tentang materinya. Namun pandanglah kepada orang yang lebih kurang dari kita agar timbul kebahagiaan. Alhamdulillah, saya bisa seperti ini, saya bisa memiliki HP ini, saya bisa memiliki motor ini. Kenapa? Saya bisa memiliki kendaraan mobil ini. Mungkin yang lain banyak kepengen, tetapi belum bisa mendapatkannya. Akhirnya timbul rasa syukur kita. Jadi kita jangan sibuk memikirkan nikmat yang belum kita punya, tetapi yang sudah ada. Sibuklah kita memikirkan nikmat yang belum kita syukuri. Kenapa? Kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita punya, kita ini nggak ada puas-puasnya. Kata orang, istilah orang nih, ketika kita pengen sesuatu, ingin memiliki satu HP, ya kan? Lalu kita jadi pikiran, kepengen. Setelah kita punya, seminggu, 2 minggu asik. Beberapa bulan berikutnya nggak asik lagi, pengen lagi yang lain. Akhirnya nggak bahagia terus. Kenapa? Karena selalu ada jadi pikiran, karena tidak mensyukuri apa yang dia miliki tersebut. Begitu. Ya, kemudian Ustadz, ketika kita bersyukur itu kan, Ustadz. Tunggu, lupa nih mau tanya tadi. Coba. Bisa lanjut, dalam diri. Oke. Kemudian ada lagi yang bertanya, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Romi di BTN Bungodani. Salam kenal juga, ya.
Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah sumber kebaikan itu bisa menjamin seseorang akan berbahagia dengan hal itu? Contoh sumber kebaikan itu adalah kebahagiaan tadi. Kalau tidak diimbangi dengan bersikap baik, apakah kebahagiaan itu bisa dibilang sumber kebaikan? Karena banyak orang baik tapi tidak bahagia, Ustaz. Mereka berbuat baik, Ustaz, cuman belum bisa bahagia. Gitu. Seperti apa? Baiklah, jadi berbuat baik itu bisa menimbulkan kebahagiaan. Kenapa? Karena apa yang kita tanam itu yang kita petik, ya kan? May yazra yahsud. Siapa yang menanam, maka ia akan memetiknya. Ketika seseorang berbuat kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan yang lain. Toh andainya ada yang bilang begini, banyak yang melakukan apa tadi? Melakukan kebaikan tapi nggak bahagia. Itu hanya pandangannya saja yang salah. Kenapa? Karena orang yang melakukan kebaikan tersebut pasti akan dibalas Allah Ta'ala dengan kebaikan. Tetapi kita jangan menunggu atau mengharapkan kebaikan kita ini dari orang yang kita ingini, yang kita tuju tersebut. Jangan. Kenapa? Karena kebaikan, balasan Allah dengan kebaikan tersebut bisa saja dari tempat yang lain. Jadi jangan kita fokus dengan umpamanya dengan satu orang tersebut, kita berbuat baik dengan orang tersebut supaya apa? Umpamanya supaya dibalas juga sama orang tersebut. Justru itu memang bisa membuat gak bahagia. Kenapa? Sudah niat awalnya Niatnya salah. salah. Tetapi berbuat baik saja, walaupun dia nggak berbuat baik sama kita, terserah. Allah akan mendatangkan kebaikan dari tempat yang lain. Dari arah yang lain Allah akan membuka. Kenapa? Karena itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asaa 'alaiha. Siapa yang berbuat buruk, maka ia akan mendapatkan keburukannya. Faman ya'mal sholihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'minun. Siapa yang melakukan kebaikan daripada orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, maka ialah orang beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Nah, itu pasti. Jadi kita ketika berbuat kebaikan jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat kebaikan. Itu yang membuat nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia jadinya? Karena kita memang fokus ke sana, satu orang itu yang kita untuk membalasnya, sehingga tidak menimbulkan kebahagiaan dari kebaikan tersebut. Jadi agar kebaikan kita mendapatkan kebahagiaan, silakan lakukan sajalah kebaikan kita serahkan kepada Allah. Dan ini janji Allah, pasti Allah akan membalas orang yang berbuat kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Siapa yang melakukan kebaikan satu zarah saja, Allah akan membalasnya. Baik di dunia ataupun di akhirat, pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang kebahagiaan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan tersebut. Itu. Nah, terus ada ayat nih, Ustaz, kalau misalnya di surah apa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu. Ya. Kalau orang bertakwa itu kan akan diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka katanya. Kemudian kita kan bingung, mungkin takwa itu bagaimana, Ustaz, sehingga dapat kita kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi baiklah, kehidupan kita ini tidak terlepas daripada ada permasalahan. Ya. Itu memang yang namanya manusia hidup, ya kan? Diuji, yang namanya hidup itu adalah ujian. Ya. Kita hidup ini sudah menjadi ujian. Nah, bagaimana? Apakah kita lari daripada masalah tersebut atau kita menghadapi masalah tersebut? Maka kita nggak bisa lari dari masalah. Selama kita masih hidup selalu ada masalah. Nah, ketika ada masalah tersebut, maka jalan keluarnya yaitu dengan takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari semua masalahnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang memberikan kecukupan kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki padanya yang tidak ia sangka. Artinya apa? Ketika kita punya masalah, kita mengadu sama
zat yang bisa menghilangkan masalah. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan memberikan jalan keluar, baik itu dari sisi mana saja. Itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan janji Allah, karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Nah, itu pasti. Iya Ustaz. Kita mungkin lanjut lagi dengan Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Siang. Saya Mega di Kuamangkuning. Ya. Bagaimana cara membedakan antara sumber kebaikan dan keburukan? Gitu. Baiklah, saudari Mega ya. Mega. Dari Kuamang. Kuamang. Untuk membedakan mana itu sumber kebaikan, mana sumber keburukan, kita harus punya penimbangnya. Maka penimbangnya tersebut sesuai yang dikatakan Ardi tadi adalah ilmu. Jadi dengan ilmu kita bisa membedakan ini baik, ini buruk. Nah, ketika kita punya ilmu, ini baik, kita laksanakan. Ini buruk, kita tinggalkan. Ini keburukan, kita tinggalkan. Jadi untuk bisa membedakannya yaitu dengan ilmu. Nah, artinya apa? Kita belajar ilmu tidak hanya terfokus ke tempat-tempat pengajian majelis. Dengan media sosial kita bisa mencari ilmu, ya kan? Dengan sama seperti kita ini kan belajar ilmu dari Bunga TV, kita belajar ilmu, ya kan? Dan dari media sosial. Kan menyebarkan ilmu. Artinya apa? Caranya tuntutlah ilmu agar kita tahu mana itu sumber kebaikan, mana itu sumber keburukan. Kalau apa yang kita lakukan ini sesuai dengan agama, sesuai dengan ilmu, berarti ini baik dan inilah sumber kebaikan. Namun apabila bertentangan dengan agama, bertentangan dengan ilmu kita, berarti inilah sumber daripada keburukan. Kenapa? Karena agama Islam datang, apapun yang syariat yang dibawa oleh Islam itu pasti mendatangkan kebaikan. Dan apapun yang dilarang oleh Islam itu pasti ada mudaratnya, bahayanya. Apa yang dilarang pasti ada bahaya dan mudaratnya. Nah, itu cara membedakan mana itu sumber kebaikan dan mana itu sumber keburukan tersebut. Ya. Baiklah, terima kasih Ustaz. Iya. Pemirsa Bunga TV, kita akhiri dulu segmen kali ini. Tetaplah bersama kami di Batas Waktu. Terima kasih pemirsa Bunga TV, masih bersama kami di acara Batas Waktu Bunga TV. Kembali lagi kita akan membahas tentang sumber kebaikan dan sumber keburukan bersama Ustadz Zaki. Kita akan lanjut dengan pertanyaan nih Ustadz. Iya. Masih ada pertanyaan dua lagi nih nanggung dari pemirsa Bunga TV. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Rory Pasar Bawah. Apakah sumber kebaikan itu tidak akan membawa kita ke arah yang lebih gelap? Dan apa saja contoh sumber keburukan itu? Gimana ulangi pertanyaan? Apakah sumber kebaikan itu tidak akan membawa kita ke arah yang lebih gelap? Dan apa saja contoh sumber keburukan itu? Jadi sumber kebaikan itu apakah bisa membentengi kita dari yang gelap gitu? Ke arah yang gelap intinya. Ya. Dan apa saja contohnya sumber keburukan? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan saudara kita dari Pasar Bawah ya. Pasar Bawah. Apakah sumber kebaikan itu bisa membentengi kita dari menghindarkan kita dari pada keburukan, kegelapan ya. Baiklah, kita dalam kehidupan ini selalu ada dua yang berpasang-pasang. Ada namanya atas bawah, hitam putih, depan belakang. Kemudian ada namanya baik, ada namanya buruk. Nah, apabila kita sibuk atau apabila kita melakukan sumber kebaikan, secara otomatis sumber keburukan itu akan terbenteng dari kita tersebut. Kenapa?
Karena di dunia hanya dua, ada baik, ada buruk. Nah, apabila kita melakukan hal-hal yang buruk, tentu kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampurkan yang hak dengan yang batil, yang buruk dengan yang baik. Artinya kita tidak boleh melakukan suatu kebaikan lalu diiringi dengan keburukan, karena kebaikan tersebut akan menyebabkan buruk. Seharusnya itu menjadi hal yang positif, justru menjadi hal yang negatif. Kenapa? Karena kita tidak mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, jadi apabila kita melakukan kebaikan, tentu sudah menjadi benteng daripada keburukan dan kegelapan tersebut. Nah, daripada sesuai dengan pertanyaan saudara kita juga tadi, apa saja daripada contoh-contoh keburukan tersebut? Nah, ya, di antara tadi mengkonsumsi narkoba, kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama. Kita akan menimbulkan keburukan. Bagaimana dampak negatif orang yang banyak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, Rasulullah mengatakan seseorang akan terhambat rezekinya, akan terhambat rezeki dan kebaikannya dengan sebab dosa yang ia lakukan. Siapa yang banyak melakukan dosa, maka rezekinya akan terhambat, akan tertahan rezekinya dengan disebabkan dosa yang ia lakukan tersebut. Artinya itu Artinya apa? Dosa adalah sumber daripada keburukan, maka terhambat rezeki juga keburukan. Akhirnya menyeret keburukan yang lain dengan sebab dosa yang dilakukan seseorang tersebut. Nah, jadi begitu. Tapi ada Ustadz orang misalnya kan, ada nih orang ini berbuat maksiat gitu kan, tidak melaksanakan sholat atau tidak puasa, kemudian melakukan dosa-dosa gitu Ustadz. Tapi dia rezekinya lancar gitu kan. Itu yang sering ditanyakan atau dibingungkan oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Mereka tetap melakukan maksiat tapi rezekinya seperti lancar saja Ustadz. Oh ya, baiklah. Memang mungkin pernah kita lihat ya. Kok orang puasa dia nggak puasa, tapi tokonya banyak juga yang beli, kok laris gitu kan. Nah, jadi bahwasanya itu semua ya, pertama Allah mengingatkan dengan ayat-ayatnya, dengan hadis-hadisnya untuk tidak melakukan suatu keburukan, suatu maksiat, untuk tidak meninggalkan sholat, untuk tidak meninggalkan puasa. Kemudian hamba tersebut tadi tidak mengindahkan, ya kan, larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ia lakukan terus. Karena ia banyak melakukan tersebut, akhirnya hatinya menjadi hitam, menjadi kelam. Kemudian hatinya tertutup. Ketika hatinya tertutup, ia melakukan dosa seolah-olah tidak bersalah. Ia bangun pagi hari jam 9, nggak sholat, ketawa aja, biasa-biasa aja dia. Kenapa? Merasa nggak salah aja. Kenapa? Karena ia sudah terbiasa melakukan dosa tersebut. Nah, kemudian karena ia sudah diingatkan Allah Subhanahu wa taala tidak diindahkan, kemudian akhirnya ia biasa-biasa saja melakukan dosa seolah-olah itu bukan satu kesalahan. Akhirnya Allah biarkan sajalah. Akhirnya Allah biarkan saja, kemudian Allah biarkanlah dia berusaha, Allah tetap kasih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah ingin orang tersebut istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, tetapi tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ingin mengazab orang tersebut lebih pedih lagi di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena kalau untuk rezeki, usaha dan lain sebagainya, walaupun dia tak sholat, jangankan orang yang tidak sholat sama sekali, maaf ya, orang-orang yang lain pun yang nggak tahu sama sekali sholat, tetap Allah kasih. Itu sebenarnya daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati-hati, kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah, justru rezeki kita lancar-lancar saja. Itu yang perlu kita khawatirkan, itu yang perlu kita takutkan. Kenapa? Kalau seandainya seseorang melakukan suatu keburukan lalu Allah tegur, umpamanya dia nggak sholat nih,
subuh nggak sholat subuh, bangun. Pas ketika bangun pergi ke kamar mandi, jatuh, langsung kepalanya mungkin luka dan lain sebagainya. Langsung Allah tegur. Itu hanya teguran yang kecil saja. Kenapa? Karena Allah sayang sama. Tetapi yang paling berbahaya, dia nggak sholat, tetapi nggak Allah tegur-tegur lagi. Allah biarkan saja. Tetap Allah kasih, akhirnya dia semakin lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin lalai, semakin menutup hatinya. Itulah apa namanya, bahaya, bahaya yang paling besar, yang paling berbahaya. Kenapa? Ia tidak lagi hatinya menghadap kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau Allah tegur, berarti Allah masih sayang. Gimana Allah tegur? Dia nggak sholat, aja rezekinya Allah sendat-sendatin. Karena berarti ini Allah negur saya. Kenapa saya nggak sholat? Akhirnya dia sholat, masih Allah tegur. Berarti Allah masih sayang. Bagaimana? Yang Allah nggak sayang lagi, silakan nggak sholat, silakan. Nggak Allah tegur-tegur dengan menghalangi rezekinya, nggak Allah tegur dengan memberikan apa namanya keburukan, memberikan bahaya kepadanya. Nggak Allah tegur, Allah biarkan saja. Kenapa? Itu namanya istidraj. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya azab yang lebih pedih berlipat-lipat. Tapi kalau Allah tegur dunia, Allah masih sayang. Nah, begitu. Jadi jangan kita heran melihat hal ini, karena itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya Ustaz. Saya mau tanya lagi nih Ustaz. Iya. Ketika ada nih orang lagi nih, misalnya dia rajin beribadah, kemudian dia banyak amalnya begitu kan, tapi rezekinya disendat-sendat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seperti apa Ustaz? Atau kita bisa contoh Nabi lah. Nabi itu kan seharusnya menjadi role model dalam kehidupan kita. Kenapa hidup nabi-nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tidak ada yang mudah, sulit semua, kan? Iya, iya. Nah, bahkan Nabi Muhammad pun mungkin ujiannya yang paling berat di antara seluruh manusia di muka bumi ini. Baiklah. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba ahadan ibtala. Allah apabila mencintai seseorang, Allah uji. Ini sebagai tanda cinta Allah kepada seseorang tersebut. Seperti halnya Nabi yang sesuai yang disampaikan saudara Ardi tadi. Kenapa? Karena memang di dunia ini kan sebenarnya bukan tempat pembalasan. Bukan tempat pembalasan. Jadi apa yang kita lakukan dan lain sebagainya, kita melaksanakan apa namanya sholat dan sebagainya, Allah memberikan kepada kita kelancaran rezeki dan sebagainya, itu hanya tambahan saja. Padahal itu bukan balasan, bukan balasan sebenarnya. Kita rajin zikir, lalu usaha kita lancar, itu bukan balasan, tetapi hanya sebagai tambahan. Kapan balasan Allah Ta'ala? Di hari kiamat nanti, itu balasannya. Artinya apabila ada seseorang yang rajin sholat, rajin puasa, kemudian rezekinya masih sendat-sendat dan sebagainya, bersabarlah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman itu Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang. Apa itu pengasihnya Allah? Allah kasih semuanya. Semuanya Allah kasih. Kadang-kadang orang yang sholat ada kebunnya, ada. Orang yang nggak sholat ada juga kebunnya. Allah kasih semuanya, mau sholat mau nggak sholat. Ini untuk apa namanya sebagai pedoman buat kita. Kemudian orang yang puasa, Allah kasih juga apa namanya, ada juga uangnya. Orang yang nggak puasa ada juga uangnya. Orang yang puasa ada juga. Itu kan Allah Rahman, Allah kasih semuanya. Itu hanya di dunia. Tetapi Ar-Rahim, penyayang. Nah, penyayang ini adalah untuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, banyak zikir, tetapi rezeki kita sendat-sendat, ingat pertama, rezeki itu bukan hanya materi ya. Rezeki itu bukan hanya materi, bukan hanya uang saja. Kemudian ingatlah, ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah ingin kita makin dekat lagi. Udah sering kali berdoa, belum juga dikabulkan. Umpama contohnya nih, gimana? Sudah sering berdoa biar usaha lancar, tapi belum juga. Allah pengen kita lebih dekat lagi, makin banyak doa kita, makin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Makin banyak dekat, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua apa namanya yang dilakukan takdir Allah kepada kita itu, insya Allah semuanya adalah kebaikan.
Jadi Allah ingin agar kita lebih dekat lagi, semakin rajin lagi sholat, semakin rajin lagi zikir, semakin banyak lagi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa sholat itu adalah rezeki yang paling mahal. Sebenarnya ibadah adalah rezeki ya? Iya, betul sekali yang disampaikan saudara Adi. Ibadah, sholat itu adalah rezeki yang paling mahal. Yang paling mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terakhir nih Ustaz, ada pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini juga menjadi yang dibingungkan oleh orang-orang ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Anggun dari Senamat. Waalaikumsalam. Anggun dari Senamat. Saya mau tanya Pak Ustadz, apa pernah dengar tidak istilah berbohong demi kebaikan gitu? Apakah itu sumber kebaikan atau keburukan? Jadi ketika orang berbohong demi kebaikan gitu. Bagaimana? Di dalam Islam sebenarnya bohong itu nggak boleh. Iya. Bohong itu dosa, nggak boleh berbohong sama sekali. Tetapi kalau ada sesuatu maslahat, maksudnya kebaikan yang kita timbulkan daripada kita berbohong tersebut, kita bagaimana melakukannya agar timbul kemaslahatan yang lain, ya kan, kebaikan yang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang datang ke rumah kita, lalu ada orang yang minta tolong sama kita, dia lagi dikejar, ya kan? Lalu dia bertanya, ada nggak tadi orang ke rumah, datang ke sini? Lalu ketika itu kita bertanya sama kita bilang nggak ada. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan, karena lagi berkelahi tadi kan, menyelamatkan tersebut. Itu menimbulkan kemaslahatan kepada yang lainnya. Jadi, tetapi itu tidak dinamakan dengan berbohong. Ya, itu hanya sebagai jalan ucapan saja supaya kemaslahatan yang lebih besar bisa diambil daripada hal-hal yang demikian tersebut. Jadi berbohong atas kebaikan sebenarnya tidak menjadi masalah. Seorang suami bilang sama istrinya, masakan kamu enak sekali, inilah Kalau asin gitu. Tapi walaupun asin kan enak, ya. Makan ya kan, masih ada nggak lagi? Wah, seolah-olah memang enak kan, tapi sebenarnya masih ada. Besok aja lah. Ya kan? Kenapa? Karena dalam hadis tadi kan bilang asin, tapi kita menyenangi si istri tadi seolah-olah enak. Masih ada nggak lagi deh? Ada, apa mau lagi? Kita masak lagi. Besok aja masaknya. Kan itu berbohong demi kebaikan untuk menyelamatkan. Ada maslahat. Kadang-kadang ada dua kelompok yang berkelahi, dua kelompok. Kemudian kita ingin mendamaikannya. Nggak apa-apa kita damaikan, tapi kita menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan dengan yang satu tepi. Kenapa? Karena ada maslahat kebaikan yang kita ambil daripada apa yang kita sampaikan tersebut. Begitu. Baik Ustaz, mungkin kita telah sampai di akhir acara. Kemudian kita akan mengambil kesimpulan Ustaz dari apa yang sudah kita bahas dari tadi, gitu kan Ustaz. Jadi silakan Ustaz untuk kesimpulan dari sumber kebaikan dan sumber keburukan. Baiklah para pemirsa Bungo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita buka secara lebar tadi sumber daripada kebaikan dan sumber daripada keburukan, maka kesimpulannya sumber yang paling utama kebaikan tersebut adalah melaksanakan solat. Kenapa? Dengan solat tersebut akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, sekalipun bagi kita itu seolah-olah nggak baik, tetapi itu pasti akan menjadi baik. Dengan apa? Dengan sebab kita melaksanakan solat tersebut. Kemudian sumber daripada keburukan tersebut yaitu yang paling utama adalah mengkonsumsi narkoba, karena narkoba tersebut adalah penyebab datangnya keburukan-keburukan yang lainnya, menyebabkan datangnya sesuatu yang tidak baik yang lainnya, baik itu kepada pengkonsumsinya ataupun kepada orang yang lain, dampak kepada orang yang lain. Maka dari itu mari kita laksanakan dua hal ini saja yang paling utama terlebih dahulu. Pertama, kita sholat, kita akan bahagia. Kita sholat, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita menghindari keburukan
yang paling utama adalah narkoba tersebut. Maka bagi para pemuda-pemuda, mari kita cari teman, mari kita sibukkan kita dengan hal-hal yang positif. Jangan kita melakukan mengkonsumsi narkoba agar kita mendapatkan kebahagiaan, kemudian kita mendapatkan kesuksesan. Bagaimana andainya beberapa tahun ke depan orang-orang yang mengelola negara kita ini adalah orang-orang yang narkoba, orang-orang yang pecandu narkoba semuanya, sehingga makin rusaklah negara kita. Sedangkan kita mengharapkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, tenteram dan damai, kemudian mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesimpulan. Baiklah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian pemirsa yang ada di rumah. Setelah sampai kita di ujung acara, saya Kang Ardi dan kemudian Ustadz Zaki dalam acara Batas Waktu di program Bungo TV. Tetaplah kita menabur kebaikan karena kita tidak pernah tahu batas waktu.